dulu itu sampean itu TKW ya, TKW. bukan memang menikah dari Oh Indonesia? enggak, saya itu pertamanya diambil sama si bapak itu TKW. Jadi intinya saya itu pertamanya pembantunya si bapak. Oh, pembantunya si Iya. Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Zainal Nafisa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman, kali ini Zainal Nafisa ada kesempatan silaturahmi ke rumah seorang YouTuber juga. Dan beliau ini berbeda YouTuber, tapi beliau ini Masya Allah tabarakallah kehidupannya sangat mewah teman-teman. Dan sekarang saya berada di sampingnya beliau, dan beliau ini nama channel YouTube-nya itu Fafa Hasan Family. Oke, Mbak Fafa Hasan Family, mungkin kenalan dengan teman-teman subscriber dari Zainal Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Fafa Hasan. Dan saya sekarang lagi bincang-bincang sama Mbak Zainal Nafisa. Saya manggil Mbak aja ya. Iya. Saya mau bertanya teman-teman kepada Mbak Fafa Hasan Family. Iya. Mbak, sampean itu pertama kali ketemu dengan suami itu gimana sih ceritanya? Pertama ketemu sama bapak itu ceritanya saya sama saja sama TKW lainnya. Jadi Oh, dulu itu sampean itu TKW ya, TKW. bukan memang menikah dari Oh Indonesia? enggak, saya itu pertamanya diambil sama si bapak itu TKW. Jadi intinya saya itu pertamanya pembantunya si bapak. Oh, pembantunya si Iya. Baba. Jadi saya diambil itu visanya bapak dulu. Nah, Langsung dari Indonesia apa ketemu dari sini Enggak. terus diambil gitu? enggak, langsung dari Indonesia. Oh, langsung dari Indonesia. Ya, bapak nggak tahu saya nggak tahu si bapak. Dan ternyata jadi suami Jodoh. istri teman-teman, jodoh. Nah, Pelantara jadi TKW ya. Terus nyampe ke sini, ya saya kerja biasa kayak TKW lainnya gitu. Udah sekitar 1 bulan 2 bulan mungkin ya. Kok bapak itu nggak pernah di rumah gitu kan. Iya. Baju dicuci di luar juga, pokoknya di rumah nggak ada orang. Jadi itu Baba itu sebelumnya belum pernah punya istri gitu? Sebelumnya punya orang Saudi. Orang Saudi. Tapi anaknya umur yang bungsu itu umur sekitar 10 tahun atau 8 tahun seperti itu, pokoknya masih kecil ya. Iya. Mereka itu udah cerai. Udah cerai. Dan ngambil visa sampean ini. Ngambil visa. Niatnya si bapak itu ngambil visa cuman bersihin rumahnya. Benar. Kan bapak itu Masya Allah tabarakallah ya punya rumah 2. Karena nggak ada yang bersihin, terus dia nggak mau ngontrakin yang paling bawah ya. Kalau yang di atas dulu itu dikontrakan semua, tapi yang paling bawah sama bapak itu nggak dikontrakan, jadi butuh orang untuk ngebersihin aja gitu. Ya jadi udah nasib saya mungkin ya. Jadi bapak itu ngambil saya, ya saya tugasnya cuma bersihin rumah 2 itu. Nggak masak, nggak ngapa-ngapain, udah cuma bersih-bersih. Udah bersih-bersih, kata bapak itu udah bersih rumah, udah istirahat. Aku nggak butuh kamu masak, nggak butuh ini. Aku juga nggak ada di rumah, cuman kamu sendiri di rumah ini. Kalau pagi di rumah sebelah bersihin, kalau sore di rumah sini. Tapi nanti udah bersih-bersih kan tempat aku di rumah sebelahnya yang sebelah sini. Terus kata aku ya udah. Akhirnya aku merasa bosan. Masak enggak, nyuci enggak ada temannya. Terus saya minta, "Baba, Males," kata saya. "Maaf Baba, saya minta majikan lain. Saya
saya nggak mau kerja karena bosan minta mengundurkan diri ya. Iya. Mungkin di tempat lain kayak ada temennya gitu, ada teman juga ada kesibukan Iya. gitu kan kalau di rumah orang Arab itu. Jadi kata saya ya udah, kata si bapak, nanti habis maghrib mungkin aku ambil kamu biar kerja di rumah anak aku. Terus aku kerja di rumah anaknya sekitar 2 mingguan ya, udah bukan 2 bulan, 3 bulan gitu ya. di anak dari istri pertama itu. Dari istri pertama. Di situ juga ada temannya Orang Indonesia. Terus kata si bapak itu, gimana betah? Kata aku ya. Terus anaknya bilang, bapak nanya ke anaknya, gimana itu pembantu yang kemarin itu? Baik katanya, orangnya ngerjain apa aja gitu. Iya. Cocok udah ke anaknya. Terus udah gitu, udah 3 bulan 2 bulan, kata si bapak gini, sini katanya pulang lagi, Pulang ke rumah sini. Nah udah gitu saya udah dibeliin tiket sama si bapak, suruh pulang. Itu untuk apa kok dibeliin tiket? Apa untuk melamar sampean? Niatnya si bapak seperti itu. Cuman di pikiran aku Kan nggak paham itu teman-teman. Di pikiran aku, oh mungkin karena kemarin aku minta Nabil Kafal, minta ganti majikan. Iya. Makanya aku dibeliin tiket gitu. Dan ternyata mungkin ya si Baba ini kan Mbak ini kan ditaruh di rumah putranya, dan putranya itu bilang baik. Dari situ teman-teman mungkin ada perasaan anaknya udah suka sama beliau, kenapa nggak? Iya, mungkin gitu, ya. mungkin gitu. Ya akhirnya saya pulang ke Indonesia ya Bapak. Udah gitu, udah 1 bulan, berapa bulan gitu di Indonesia. Kata si bapak ya udah jemput aku di bandara gitu. Nelpon si bapak itu, katanya jemput aku di bandara. Di mana bapak? Di Juanda. Besok habis asar. Jadi bapak itu nyusul. Masya Allah. Jadi bapak nyusul ke bandara. Ya alhamdulillah, akhirnya niatnya si bapak itu cuman mau minta saya ke orang tua. Masya Allah teman-teman, itu ya banyak memang orang Saudi yang menikah dengan orang Indonesia, tapi saking beliaunya beriktikat baik dengan Mbak ini sampai beliau rela nyusul ke Indonesia hanya ingin bertaaruf dengan orang tuanya, ingin meminang Mbak ini teman-teman. Masya Allah tabarakallah, suatu iktikat yang sangat baik, karena memang selain dari 2 negara yang berbeda, Baba mau ke Indonesia dan Madura tuh, tentunya kan Madura Sampang. Jauh, beliau rela jauh-jauh dari Arab Saudi ke Madura hanya untuk meminang Mbak ini teman-teman. Suatu cinta yang besar ya. Terus ya lanjutannya udah gitu ya udah kita nikah gitu. Nikahnya ya. Itu di Madura berarti. Di Madura. Tapi nikah sebelumnya tidak resmi. Cuma nikah siri. Yang penting orang tua, tetangga gitu. Karena kan kalau di sini harus ada surat-surat yang dikerjakan, butuh karena proses. Iya, dari 2 negara yang berbeda kan sulit teman-teman. Iya, prosesnya itu 1 tahun. Tuh. Proses surat-suratnya aja 1 tahun. Benar-benar. Terus kata si bapak ya udah, sekarang kita yang penting aku tahu kamu nggak punya suami, dan sekarang kita nikah di sini. Udah gitu saya nanti balik bareng ke Saudi. Terus dan bareng. Berapa hari di Madura itu? Apa berapa bulan? Sebulan. 1 bulan. Kurang lebih sebulan. Betah nggak itu babah di Madura? Ya pertamanya ya betah biasa. Bahkan dia setengah bulan di Madura, setengah bulannya di Surabaya. Jalan-jalan. Ada keinginan nggak Baba itu untuk menetap atau tinggal di Madura itu dulu, madam? Karena ada. Dengan suasananya kan berbeda banget kalau di Saudi. Kan pas ke belakangnya gitu ya, kita udah resmi. Si bapak itu bilang udahlah kita pensiun aja gitu. Kan dia kerja, aku kerja juga bantuin si bapak. Kata bapak udahlah kita pensiun aja gitu. Mungkin aku juga udah tua gitu, mungkin aku bawa aja ke Indonesia, aku diam di Indonesia, bisa
sama anak, sama keluarga juga. Kan sangat asri ya di Indonesia itu, berbeda dengan di sini. Di sini gedung tinggi-tinggi, polusi juga. Kalau di apalagi di Madura itu kan sejuk, Iya. banyak sawah. Jadi hawanya itu asli. Terus setelah balik ke Saudi itu kegiatannya sampean itu udah nggak lagi kan dulu kerja apa? Sama kerja. Dulu aku kerja bersih-bersih rumah. Nah, udah itu pas aku udah jadi istrinya, si bapak itu kan punya bisnis, punya kantor juga, punya kerjaan gitu ya. Terus kata si bapak, gimana, mau nggak kerja sama aku? Jadi ikut ngehandle kantor itu. Ikut ngehandle. Kata saya, kan bapak itu ngasih pilihan. Kalau mau jadi madam di rumah, kalau mau jadi ngikutin kerjaan aku, ya ayo. Ya karena memang sampean dari tadi itu pengen cari kesibukan. Iya. Terus kata saya, ya mau kerja lah, ngapain di rumah? Akhirnya kata si bapak, ya udah kalau mau kerja ayo. Jadi aku dibawa ke kantornya, dikasih tahu, kalau kamu mau kerja ini ya udah ayo. Kalau kamu nggak mau, dia bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya mau. Kata bapak, ya udah kalau kamu mau, gaji kamu ini, uang nafkah ini. Jadi dikasih double ya. Gaji dapat, nafkah dapat. Alhamdulillah. Terus kan sampean ini dari dua negara yang berbeda, Saudi dengan Indonesia. Terus keluarga dari Baba ini ada nggak yang nggak setuju ataupun untuk jangan gitu kan, dari dua negara yang berbeda, cari yang Saudi aja gitu. Apalagi kan maaf ya Mbak ya, kan sampean itu bekas pembantunya gitu. Ada nggak? Semuanya itu keluarga ya terserah Baba. Kalau Baba mau ya pilihan Baba, yang terbaik ya udah ikut gitu. Masya Allah teman-teman. Iya Mbak, kan tadi yang pertama dari istri pertama kan punya anak. Kalau dari sampean sendiri itu udah punya anak berapa? Punya anak 1. Oh, masih 1. Umur berapa? Sekarang umur 8 tahun, mau masuk 9 ini. Masuk 9. Berarti udah SD kelas berapa? Udah SD kelas 2. Masya Allah. Tapi sekarang lagi corona nggak sekolah, cuma sekolah online ya Mbak ya. Kan dengar-dengar sampean ini kan saya sebelum saya datang silaturahmi ke sini ini kan saya sempat menonton di channel YouTube-nya Kak Fitria Denava kalau sampean ini mendapatkan warisan. Warisannya itu gimana Mbak? Kalau warisan saya itu ya dikasih apartemen. Terus ya ada juga berupa uang. Ya alhamdulillah lah itu. Oh, dikasih warisan 1 apartemen ini. Masya Allah. Tapi dulu teman-teman, 1 apartemen ini ada beberapa kamar, banyak ya. Jadi kan itu udah uang semua tiap bulannya. Tapi madam ini kan kemarin saya chattingan sama beliau, ternyata beliau ini masih kerja teman-teman. Karena kenapa? Saking beliau ini nggak mau diem di rumah. Benar. Selagi kita sehat. Beliau ini kerja di toko pakaian ya Mbak ya. Karena nggak mau diem, padahal uang itu udah ngalir tiap bulannya teman-teman. Masya Allah, patut ditiru ya bagi subscribernya Zainal Nafisa ataupun subscriber dari Fafa Hasan Family. Bagi subscribernya Zainal Nafisa, yuk mampir untuk mendukung agar channelnya Fafa Hasan Family semakin berkembang. Bantu dukungan subscribe, like, komen, dan share-nya ke Fafa Hasan Family. Terus anaknya tadi itu sekolah di mana Mbak yang udah umur 9 tahun kelas 2 SD itu? Sekolahnya di International School. Masya Allah, itu sekolah yang besar loh teman-teman di Jeddah khususnya.
boleh tahu Mbak, satu rumah ini yang diwariskan ke sampean ini ada berapa apartemen Mbak? Ada 5. Masya Allah, itu dawang semua teman-teman, dan beliau masih kerja. Kembali lagi dulu ke waktu sampean ketemu Baba, kok sampean itu mau sama Baba, itu benih-benih cintanya itu tumbuh itu pas di mana Mbak? Kok mau langsung menerima pinangannya Baba? Saya mau sama si Baba itu ini ya,